Dan hadirin semuanya, cara gampang buat yang muda terutama, cara gampang menggapai hajat, simple, gak ruwet. Ini saya ajarkan di seluruh dunia. Saya keliling ajarkan yang satu ini. Caranya gampang. Saya kasih tahu doanya Habib Muhammad. Ini kakak sepupu saya. Doa saya, doanya para habaib dan doanya para kiai itu masih tanda tanya, belum tentu kabul. Belum tentu kabul. Lawang jujur, jadi musafir itu ya makan sedapatnya. Di pinggir jalan ada warung ya makan. Ya tugas kita nanya halal halal. Tapi perkara kecampuran yang haram kan nggak tahu ya. Betul betul. Nggak tahu. Jadi kalau sampai makanan di pinggir jalan itu ada kecampuran haram, misalnya kok sambelnya campur arak gitu ya. Kan banyak itu warung-warung yang nggak paham nyampur arak untuk sedapnya masakan ya. Najis, haram. Kita makan kok sedap ya, kok enak ya. Ternyata itu bumbunya haram. Ini kalau Habibnya makan, kiainya makan, maka makanan yang haram ini masuk ke tubuhnya Habib atau kiai, maka doanya Habib sama kiai tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nggak diterima. Walaupun Habibnya bisa mabur, walaupun kiainya bisa jalan di atas air. Jalan di atas air terbang bukan jaminan kewalian seseorang. Kenapa? Karena burung juga pintar terbang, ikan juga pintar berenang di air. Nah susah, cari orang yang mustajab doanya itu susah. Tapi kita disuruh prasangka baik. Pokoknya kalau ketemu orang, moga-moga dongane kabul, moga-moga dongane kabul. Dan kalau kita doa ya juga harus prasangka baik. Insya Allah doa saya kok kabul, harus mantep. Tapi saya kasih tahu, doanya Habib Muhammad, Habib Novel, dan Habib-Habib yang lain serta para kiai masih tanda tanya. Saya tidak ngomong tidak kabul, tanda tanya, belum tentu kabul. Ada satu manusia yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia ini melakukan hal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Menyekutukan Allah, gak mau iman sama Allah, kafir, gak mau masuk Islam, gak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, gak iman sama Allah. Tapi kalau dia doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya kita ini doa, itu langit itu ada penjaganya. Dari langit pertama sampai langit ke-7 semua ada penjaganya. Begitu doa ini naik, dilihat titit sensor, oh pakaiannya haram, gak sido, ditutup pintunya, gak bisa dibuka, gak bisa dibuka. Lolos langit pertama, naik langit kedua, sensor langit kedua lebih ketat ini. Penjagaan langit kedua lebih ketat. Titit, oh udah bisa nih, kembalikan dia ke bawah, jangan dibawa ke atas, dan seterusnya sampai nanti langit ke-7. Setelah lulus langit ke-7 ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Setelah lolos malaikat Jibril alaihissalam, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah akan kembalikan doa tadi, buang doa ini, karena orang yang doa gak ikhlas. Masya Allah, doanya gak ikhlas, doanya riak, doanya ujub, doanya sum'ah, doanya pamer, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gampang doa itu untuk diterima, tapi ada doa yang pasti diterima. Nah anehnya, untuk doa-doa yang belum jelas ini, doanya Habib Muhammad, doa saya, doanya para Habib dan Kiai, masyarakat berbondong-bondong cari. Ayo ke tempatnya Habib Fulan minta doa, bagus. Ayo ke tempatnya Kiai Fulan minta doa, bagus. Ayo ke tempatnya Syekh Fulan minta doa, bagus. Ayo ke tempatnya ulama Fulan minta doa, bagus. Berbondong-bondong berjuang minta doa. Tapi sayang, ada doa yang pasti diterima. Tidak pakai kata mungkin, pasti diterima. Justru kita nggak minta. Dan tidak perlu pergi jauh-jauh, tidak perlu pergi keluar kota, nggak perlu modal banyak-banyak. Doanya siapa? Doa ul walidain, doanya ayah dan ibu, doanya orang tua, doanya ayah jenengan ayah saya, doanya bapak jenengan bapak saya, doanya ibu jenengan ibu saya, doanya ayah dan ibu kita itu sampai ke langit pertama, langsung malaikat yang jaga langit mengatakan, bukakan pintu, karena ini orang tua lagi doakan anaknya. Ini doa bapak untuk anaknya. Lanjut langit kedua langsung mengatakan, bukakan pintu. Sampai langit ke-7, malaikat Jibril berkata, serahkan ke Allah. Allah pun menjawab, qabiltu, aku terima doanya. Doanya orang tua. Pertanyaan saya,
Biasanya kita kalau minta doa sama orang tua semangat atau biasa-biasa saja? Biasa. Begitu ketemu Habib Muhammad, Beb, doa Beb. Ketemu Habib Novel, Beb, pangestanipun doa Beb. Ketemu Kiai Fulan, Yai, doa Yai. Ketemu orang tuanya, no comment. Gak minta doa. Gak minta doa. Nah itulah mahjub, tertutup. Gak bisa lihat kalau orang tuanya ini doanya luar biasa. Kenapa? Lihat keseharian orang tuanya. Ibuku sholatnya gak genah, bapakku sholatnya gak genah, ibuku gak pernah pengajian, ibuku hobinya ghibah, namimah, gunjing, ngadu domba, ibuku gak baik, ibuku gak benar. Kiai orang baik, Habib orang baik. Jadi doa kiai lebih hebat daripada doa ibuku, doa Habib lebih hebat daripada doa bapakku. Dia remehkan, dia sepelekan, dia tidak anggap orang tuanya. Dia berangkat ke rumah kiai, ke rumah Habib dengan hati yang merendahkan orang. Anak yang seperti ini, anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Gak kroso. Itu namanya durhaka akhir zaman. Durhaka tapi tidak terasa. Modelnya bagus pengajian. Modelnya bagus seperti ini, bagus modelnya. Tapi sebetulnya dalam keadaan durhaka sama orang tua. Kenapa? Sombong sama orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya para habaib, para kiai, para ulama dari dulu selalu mengatakan, mintalah doa dari orang tuamu. Iya, kami akan doakan, tapi mintalah doa dari orang tuamu, karena doa orang tuamu adalah doa yang terbaik. Doaul walidain. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah dalam salah satu ceramah mengatakan, doanya orang tua untuk anaknya diterima oleh Allah Ta'ala wa in kana kafiran. Meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini masuk Islam gara-gara bapak ibu kita. Ojo sombong. Kita sholat, kita puasa, bapak ibu di rumah tuh ganjaran kita habis diambil orang tua itu. Dipek orang tua, walaupun kita nggak kelong ganjarannya, orang tua dapat yang sama. Saya di sini, ibu saya di rumah dapat pahalanya. Ayah saya di kuburan dapat pahalanya. Habib Muhammad, ayah ibunya di alam barzah dapat pahalanya. Walaupun kita di sini, beliau-beliau di alam sana dapat pahalanya. Kenapa? Kita disyahadatkan oleh orang tua kita, diajarkan ke masjid. Tanya sama Habib Muhammad Syarif ini. Saya paham betul bagaimana dididik ayahnya untuk pergi ke masjid. Ini kalau nggak ke masjid malam Jumat bisa diajar sama abahnya ini. Bener-bener diajar. Ini kalau subuh nggak bangun bisa dikepruk, ya bisa dikepruk. Bener, tanya sama beliau, bagaimana ayahnya mendidik. Tapi jadinya seperti ini, ya jadinya seperti ini. Kenapa seperti itu? Orang tuanya paham agama, orang tuanya paham akhirat, orang tuanya pengen anak-anaknya selamat. Hasilnya apa? Alhamdulillah, anaknya mau sampai hari ini berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam barzakh sana orang tuanya hidupnya nikmat tiada tara. Tiap detik dapat kiriman pahala ganjaran dari anak-anak cucunya. Itu nikmatnya jadi orang tua. Dan kami ini bisa seperti ini, apakah karena pinter-pinter kami? Enggak. Yang suaranya lebih hebat dari Habib Muhammad banyak, yang lebih alim banyak, yang lebih alim dari saya banyak. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri kami kemudahan? Karena kami punya orang tua yang suka angkat tangan. Allahumma, ya Allah anak saya, 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 Allahumma anak saya. Saya itu senang sama ibu saya, semoga panjang umur, bitaatillah walafiah. Ibu saya ini kebetulan bibinya Habib Muhammad, bule, ya, adik kandungnya ayahnya Habib Muhammad. Nah, ibu saya itu kalau kepleset atau kesandung, kaget, itu kagetnya itu tidak pernah berubah. Ya Allah anakku selamat, ya Allah anakku selamat, ya Allah anakku selamat. Jadi kagetnya itu ya Allah anakku selamat. Ya saya bejo jadi anak. Karena ibu saya kalau kaget tuh doakan saya, apalagi nggak kaget. Nah kadang ibu-ibu tuh diminta doa sama anak, ini rada aneh ibu-ibu zaman sekarang. Anaknya minta doa, Bu, dongakno pinter, jawabannya ya belajar. Masya Allah. Ini ibu-ibu akhir zaman nggak genah. Ibu-ibu terpapar penyakit
Ya tadi bergantung pada makhluk. Mestinya tuh jangan dia belajar, jangan. Insya Allah awakmu pinter dunia akhirat nak, sukses nak. Doa ke dulu begitu, terus terakhir baru belajar. Nah itu terakhir. Jangan dipatahkan anak, yo belajar nak, gak belajar gak iso pinter, masya Allah. Jadi ibu yang mendoakan anak sendiri untuk anaknya goblok gak pinter. Tapi katakan sama manusia semuanya, anakku walaupun tidak belajar akan pinter. Kenapa? Ada doaku, seorang ibu, seorang ayah. Kadang itu anaknya minta doa, Bu, saya ini punya duit, utang banyak sama orang, kerjaan gak bisa menghasilkan. Doakan ya Bu, doakan ayah dapat rezeki berlimpah. Itu tambah ibu yang jawab, nah akhir zaman golek duit ki angel nak. Makanya aja utang-utang. Nah wis kene kan awakmu mumet, ibu sumpek, masya Allah. Tinggal doakan saja. Doa walidain, doa orang tua itu luar biasa. Jadi orang tua semangat untuk doa. Allahumma nak ojo bingung nak, lunas hutangmu kabeh, rezeki grojok, ojo mbok pikir. Masya Allah, ya khair mbok. Ini ibu yang luar biasa. Gak kaget mikir. Memang orang doa itu gak boleh mikir, karena doa itu adalah zikir. Doa itu minta sama Allah Ta'ala, bukan mengandalkan usaha, mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan Allah yang turun, bukan usaha kita yang berhasil, bukan upaya kita yang menghasilkan, tapi murni minta agar Allah tunjukkan kuasanya, Allah tunjukkan kemurahannya, Allah tunjukkan kedermawanannya. Nah, doa orang tua tiada taranya. Pertanyaan saya, boleh ya? Jujur, anak zaman sekarang ini kalau keluar pamit atau bludas-bludus? Pamit jaluk sangu. Bu, ibu, anak zaman sekarang, saya ngomong anak itu bukan anak SD, bukan dia pula. Jenengan kalau bilang anak kan mesti mikirnya anak SD. Anak SD wajar pamit minta duit. Ya, ini yang saya omongkan, anaknya sudah kuliah, anaknya sudah punya istri, sudah punya pasangan hidup. Itu kalau keluar dari rumah itu mau pergi itu pamit sama orang tuanya atau asal pergi saja? Cek, silahkan cek diri masing-masing. Jenengan sebagai anak ini masih punya orang tua, kalau mau pergi pamit enggak? Rumongso udah punya anak, rumongso udah jadi ibu, ya kan? Ngabari orang tuanya saja tidak, nggak ngabari. Para habaib tuh ngajari, kamu kalau mau pergi pamit sama orang tuamu. Contoh ya, saya ini tiap hari keluar, keluar. Saya nggak akan keluar sebelum pamit sama ibu saya. Tidak akan keluar, saya. Pamit dulu baru keluar. Mah, Lamongan, ya, Mah, Jember, Mah, Surabaya, dungakno, selesai. Bukan kemudian pergi terus tengah jalan baru WhatsApp atau telepon. Halo Mbak, makasih ya. Masya Allah. Pamit toh. Karena begitu kita pamit ya. Terus ibu kita berangkat, mangga toh nak. Sana berangkat tempatnya Pak Yai nak, berangkat tempatnya Habib nak. Ibunya ngomong begitu, bapaknya ngomong begitu. Maka setiap langkah kita jadinya birrul walidain. Langkahnya jadi birrul walidain. Kalau tadi cuma berangkat ngaji tempatnya Yai, tadi berangkat ngaji tempatnya Habib, itu dapat langkah pahalanya, pahala ngaji tempatnya Yai, pahala ngaji tempatnya Habib, besar tapi nggak seberapa. Tapi begitu bapak ibunya ngomong mangkat toh nak, anak ini berangkat lain, nindaki dawuh ibu. Ya, dia melaksanakan perintah ibu atau ayahnya, sehingga setiap langkahnya dihitung birrul walidain, dan pahala birrul walidain unlimited. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Kita keluar senang, orang tua kita senang, masya Allah, Allah senang, beres.